Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Saya Yoyo Herawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan mengenai budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Mulyadi SPD, pengajar praktik, Ibu Husnita MPD. Penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Keluang. Saya telah melaksanakan diseminasi pada rekan-rekan sejawat saya di SMA Negeri 1 Keluang mengenai budaya positif di sekolah yang dihadiri oleh 15 orang guru. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Silakan memilih tempat duduknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Ibu. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Kita mulai saja diseminasinya. Saya mohon partisipasi keaktifan Bapak Ibu. Boleh bertanya. Nanti seandainya tidak puas dengan jawaban saya, rekan yang lain bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sini ya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah tetap menjadi pengikutnya hingga akhir hayat nanti. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk berkumpul mengikuti diseminasi yang akan saya sampaikan. Di sini nanti ada topik-topiknya akan kita bahas. Saya di sini bukan mengajari Bapak Ibu ya, bukan berarti saya lebih pintar, tapi tugas saya adalah menyampaikan ke Bapak Ibu, ke rekan-rekan sejawat saya mengenai ilmu yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, ini diseminasi mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya coba kita pahami dulu, diseminasi merupakan bentuk kegiatan yang ditujukan pada kelompok target atau individu. Tujuannya agar mereka memperoleh ilmu, sadar, menerima, dan melaksanakan informasi tersebut. Kemudian capaian yang ingin kita capaian umumnya untuk modul ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian diharapkan para guru memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita bahas, ada 6, sepertinya banyak, tapi nanti perlahan kita pelajari. Yang pertama, budaya positif itu ada 6, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta tentang restitusi. Apakah restitusi itu nanti akan kita bahas. Yang ketiga, mengenai keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas?
Kemudian yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima dan keenam tentang restitusi. Kalau yang kelima mengenai 5 posisi kontrol seorang guru dalam kegiatan restitusi. Yang keenam penerapan tahapan segitiga restitusi tersebut. Sekarang kita masuki ya Bapak Ibu pembelajaran pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang saya mohon kita praktekkan dulu mengenai disiplin positif. Saya mohon Bapak Ibu untuk duduk berdampingan, mencari pasangan. Pak Sabilin mungkin bisa dengan Pak Asep, Ibu Lina bisa dengan Ibu Mas Ayu. Coba kita praktekkan dulu. Ini tentang disiplin, ada kaitannya dengan teori kontrol ya. Nah coba sekarang dengan pasangan Bapak Ibu, coba tentukan siapa nanti jadi A, siapa nanti jadi B. Itu perintahnya, ya tentukan A atau B. Kemudian perintahnya sobilah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Pura-puranya aja, sudah ada tulisan itu. Bayangkan saja ada sesuatu yang berharga, yang sangat berharga, yang ingin Ibu lindungi, Bapak Ibu lindungi dalam genggaman itu. Bisa tentang benda mati ataupun benda yang bergerak. Oke, sangat berharga, kayak tentang anak, keluarga, harta segala macam. Nggak boleh, pasangannya nggak boleh tahu itu apa. Harus kita simpan rata-rata. Sudah ditentukan siapa A siapa B? Kemudian tangan Anda bentuklah menjadi genggaman, menjadi kepalan kuat, yang sangat kuat. Yang si A tadi. B tugasnya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A memberikan benda tersebut. Caranya nanti dipraktekkan, ada yang caranya membujuk, ada mengancam, ada menghardik, merayu, bahkan menyuap. Membujuk misalnya memberikan 1 M atau segala macam lah. Oke. Nanti kita lihat apa yang terjadi, apakah nanti si A mau membuka kepalan tangannya atau tidak. Oke, kita praktekkan coba ya. Pak Sabilin dan Pak Asep, siapa yang jadi A? Oke, nah sekarang coba yang menjadi B, bujuk si A untuk membuka kepalanya. Boleh membujuk, menghardik, memarahi atau menyuap. Merayu. Coba Pak Sabilin. Sekarang Pak Sabilin beliau merayu. Silakan Pak Sabilin. Nanti, ayo lah ya, buka ya. Nanti malam kita ngopi. Ada sesuatu. Ayo. Asep mau membuka? Tidak. Terima Pak. Sampai berhasil. Oh iya. Nanti si sapi dulu. Oke, sekarang antara Pak Sabilin dengan Pak Asep, tetap pokoknya Pak Asep sebagai si A tidak mau membuka kepalan tangannya. Bagaimana dengan Ibu Atun dan Ibu Anissa? Siapa jadi A? Kira-kira apakah mau merayu, menghardik, memarahi atau menyuap? Ancam bisa. Ada mana Bang? Buka. Buka. Oke dulu yuk. Bagaimana itu ibadah? Usahanya belum terlihat. Dikit. Oke, kalau begitu Ibu Atun mau membuka kepalanya. Pasrah ya, hanya dengan bujukan sedikit bisa pasrah. Karena kenapa bisa dibuka? Karena saya tipenya harus dengan kelembutan. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Suhen dapat
Aku play. Apa nanti gua Kalau air penting anu dengan dia merayu atau membujuk atau menghardik benar. Iya. Makan balik. Nah, Ada usaha lain. Jadi tetap hargai kawan, tidak membuka kepalanya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Wiwi dan Ibu Sandy. Jadi A, Ibu Wiwi jadi A. Oh ya. Ayo Wiwi, apa? Oh Aisyah. Kita buat itu sesuatu yang berharga yang boleh orang tahu. Ya kita kan saling percaya. Ayo. Bagaimana Bu Wiwi? Tetap tidak. Mohon maaf Ibu Sandy tidak ya. Selanjutnya Ibu Rika dan Ibu Suman. Apa yang menjual ya? Ya, jadi ini apa beliau kegiatan pembawa tangan yang kedua. Jadi Bu Sumarni sebagai orang A dan saya B. Coba sini dengan tangan. Enggak, Bu Sumarni ini kan di genggamannya ada benda berharga. Tidak, benda berharga buat dirinya dan ini mau saya ambil. Jadi dengan menyuami itu tadi. Bu Sumarni, bolehkah saya meminta benda berharga yang ada di genggamanmu? Bu, tidak bisa. Kalau tidak bisa, terpaksa ya saya memakai cara menyuap. Ibu bisa saya masukkan jadi bendahara sekolah. Tidak rasa. Besar loh peluangnya Bu Sumarni. Saya bukan tipe mau disuap. Terus maunya apa? Kalau nggak mau jadi bendahara ya udah jadi kepala sekolah aja. Saya pertahankan hak saya sampai Oke, berarti tidak berhasil. Terima kasih Ibu, bagus sekali. Selanjutnya terakhir Ibu Lina dan Ibu Mas Ayu. Ya siapa dia? Apa yang mau dipegang di tangan? Bukanlah, kita kan kawan kamu. Dan jadilah, bukanlah. Nah, aku tahu loh. Pasti anaknya yang disimpannya di sini. Ya kan? Iya. Mudahnya Bu Yoyo merayu yang ini. Ya, ya. Nah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kenapa saya ingin Bapak Ibu mempraktekannya? Karena biar Bapak Ibu benar-benar melakukan teori kontrol ya. Nah coba sekarang kita lihat dulu apakah Bapak Ibu setuju. Pertama ada pendapat gurulah yang mengontrol murid. Setujukah Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, semua penguatan positif itu maksudnya motivasi positif yang kita ajukan pada siswa, misalnya, ayo nak kamu rajin belajar, nanti kamu bisa jadi juara. Ayo nak kamu bertingkah laku yang bagus, datanglah cepat biar kamu disenangi guru. Nah semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Apakah benar? Nah, kemudian yang ketiga, mengkritik, memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Misalnya kalau murid tidak buat tugas, nah kamu tidak kasihan pada orang tuamu, mereka sudah susah menyekolahkan kamu, kok kamu malas-malasan. Nah itu kita membuat anak itu merasa bersalah pada dirinya sendiri dan pada orang tuanya. Apakah nanti cara itu bisa menguatkan sifat si anak, karakter dia, apakah akan memperbaiki karakternya? Tergantung anaknya Pak ya. Oke, yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak harus. Kita lihat Pak Asep. Nah, menurut teori kontrol,
teman-temannya kan, ada yang tidak mau membuka, ada tujuannya itu. Dan Bapak Ibu yang membujuk, menghardik, menolak itu punya tujuan juga kan. Oke, kemudian yang ketiga, kemudian keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah mengenai teori kontrol. Kemudian mengenai disiplin positif, Bapak Ibu. Sebenarnya maksud arti dari disiplin adalah belajar. Tapi dalam budaya kita, kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kan artinya negatif ya. Menjadi disiplin hanya ingin patuh supaya tidak dimarah. Kemudian akhirnya cenderung untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, keterpaksaan hanya untuk mencapai tujuan. Ya. Selanjutnya Pak Asep. Nah, itu tadi mengenai disiplin positif. Apakah ada pertanyaan? Ya boleh langsung. Sokrates dan Plato itu para ahli mengenai teori ini. Kemudian ada pertanyaan lagi disiplin positif, mengenai disiplin positif Bapak Ibu bisa langsunglah kita membahasnya biar lebih mengerti. Selain Pak Sabilin ada pertanyaan lagi, kita bahas bersama. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu kan menyeluruh ya. Nilai-nilai kebajikan itu hal-hal positif yang kita lakukan di sekolah terutama ini. Kalau untuk anak-anak Indonesia, nilai-nilai kebajikannya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berarti anak itu nanti rajin sholat, bisa mengaji, gitu ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sopan, santun pada guru, pada teman, seperti itu. Kemudian mandiri, nilai kebajikannya adalah mandiri untuk siswa kita. Bernalar kritis, berkebinekaan global. Bapak Ibu paham berkebinekaan global? Menghargai perbedaan bahasa, agama, kebudayaan, itu semua kita akui. Kemudian nilai kebajikannya bergotong royong. Oke, bukan berarti dalam mengerjakan ulangan bergotong royongnya Bapak Ibu. Gotong royongnya kebersihan, dalam kebersihan misalnya, atau mengerjakan tugas yang memang untuk berkelompok. Kemudian yang keenam, anak Indonesia diharapkan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan dari para murid kita. Jelas Bapak Ibu? Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua ya. Pembelajaran kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti di sini ada hal baru yang saya terkejut mempelajarinya. Bapak Ibu juga mungkin nanti baru bagi Bapak Ibu. Lanjut Pak Asep. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku, motivasinya bisa dari luar diri, bisa dari dalam diri. Dari luar diri itu pengaruh orang lain. Misalnya dia melakukan itu supaya tidak dihukum. Dia disiplin datang cepat supaya tidak dihukum. Kemudian lagi pengaruh luar lagi, ingin mendapatkan imbalan, rajin belajar biar dapat ranking misalnya. Kalau dia di-rankingkan, mendapat ranking jadi bangga. Nah itu faktor eksternal. Apakah baik kira-kira motivasi eksternal itu Bapak Ibu? Apakah baik? Diharapkan murid memiliki motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Internal atau intrinsik itu yang kita coba tanamkan pada murid kita. Motivasi itu harus dari dalam diri supaya mereka bisa menghargai diri mereka. Akan jadi apa mereka nanti seandainya mereka melakukan hal-hal yang positif. Begitu Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita kan kurikulumnya merdeka ya, merdeka belajar. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi melakukan sesuatu jangan hanya menunggu perintah. Nah, bersihkan itu. Nah, coba datang cepat. Jangan. Tapi cobalah mereka melakukannya dengan inisiatif sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu tadi motivasi intrinsik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan ya.
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini mengenai hukuman dan penghargaan. Benarkah? Apakah untuk mendisiplinkan anak kita harus memberikan hukuman? Sah saja. Bagaimana ibu-ibu? Iya, menurut Ibu Mas Ayu, kalau dihukum bisa saja anak akan lebih parah nakalnya nanti. Oke, pendapat bisa berbeda. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya hukumannya anak disuruh menulis 100 kata atau 100 kalimat. Atau misalnya hukumannya membersihkan halaman sekolah. Hal itu dapat meningkatkan disiplin anak, benarkah? Bisa jadi, Bu Lina? Misalnya kita halaman sekolah, jadi kan dia merasa capek, ke depannya aku ngomong lagi. Bisa jadi kapok gitu ya. Oke. Untuk ranking dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benarkah itu? Karena kita masih juga ya menerapkan ranking. Benarkah itu Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada seorang penulis dan dosen Amerika di bidang pendidikan, pengasuhan anak dan perilaku manusia. Pada tahun 1993 beliau mengumumkan bahwa tindakan memberikan penghargaan memiliki nilai yang sama dengan menghukum seseorang. Ya, ternyata memberi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum. Kenapa? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu karena ada motivasi eksternal tadi. Jadi anak melakukannya dengan terpaksa, bukan dari dalam dirinya. Nah, itu akan mengontrol, jadi membatasi perilaku dia. Seperti itu, dan menghancurkan potensi pembelajaran yang selalunya dia lakukan sendiri. Nah, seperti itu. Padahal proses belajar itulah yang merupakan sebuah penghargaan. Kalau anak mau belajar, itulah penghargaan yang dia lakukan dan dia buat. Itu kira-kira ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mengenai hukuman, ada konsekuensinya. Oke, ini beberapa contohnya. Kalau disuruh mencatat 100 kata dalam buku kalimat, saya tidak akan menambah lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman. Kalau contoh konsekuensi misalnya ada air tumpah, maka dia harus membersihkan tumpahan air itu. Oke, itu konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian apalagi? Tidak terlihat ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Walaupun itu hukuman dengan konsekuensi itu sebenarnya mirip ya, cuma beda-beda tipis. Intinya itu adalah hukuman. Cuma kalau hukuman keras sifatnya. Selanjutnya Mas. Sejauh ini paham Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Sekarang restitusi. Sudahkah Bapak Ibu melakukan restitusi? Restitusi itu dilakukan saat kita menyelesaikan masalah murid. Saat kita lakukan itu. Jadi tujuan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak yang melakukan kesalahan sebaiknya dia sendiri yang menyadari kesalahannya, kemudian dia sendiri kita beri motivasi untuk menemukan solusi untuk kesalahannya itu. Dia benar-benar menyadarinya, jangan kita yang memaksanya. Kemudian restitusi juga bisa mempererat hubungan antara guru dengan murid. Lanjutnya Pak Asep. Iya Bapak Ibu, ngerti maksudnya restitusi? Seperti yang saya lakukan waktu itu, praktek yang saya lakukan. Jadi disuruh membuat suatu situasi saat kita menyelesaikan masalah murid. Jadi nanti ada videonya. Saat itu si Ari dan Iin dalam satu kelas itu, mereka sedang ulangan. Iin ngepek membuka buku. Ari protes. Jadi Ari teriak, "Ibu, si Iin buka buku, tuang buku." Kalau macam akhirnya Iin menangis.
buat siswa ini kan tentu mereka melakukan hal yang kurang baik ya. Satu orang tidak jujur membuka buku, satu orang lagi berkata kasar hingga temannya menangis. Kemudian saya panggil dua anak itu, saya lakukan restitusi, memanggil mereka, apa yang kamu lakukan, kira-kira apa menurutmu perilakumu itu baik, apa nanti solusinya dan kamu lakukan, seperti itulah restitusi. Lanjut Pak Asep. Ini video Pak Asep. Suaranya? Ibu, ini contoh restitusi yang saya lakukan. Bu, ini nggak begitu bu, anaknya bu, dia nggak bilang begitu bu. Enggak bu, anak bu, dia nggak bilang begitu bu. Oke, itu proses awalnya. Kemudian saya melakukan restitusi. Saya salah bu, masih ini yang salah. Bagus ekspresinya. Nah saya terus gimana nangis? Ya saya tidak sampai salah sih bu. Ya, karena saya biasanya seperti itu, jadi ini kan juga cuma saya. Mungkin nanti kamu akan bisa mempelajari perilaku yang baru ya, yang lebih efektif. Biasanya kamu mempelajari perilaku yang baru yang lebih baik lagi. Jika kamu menepati janji itu, kemudian menurutmu, nanti kamu setelah akan jadi guru, kamu akan menjadi orang tua. Ya, saya akan berusaha untuk bertanggung jawab dan Terima kasih sudah sama-sama. Hanya satu saja yang saya berikan, hanya untuk contoh restitusi. Nanti ada dua video, itu memang video buatan dari Kemendikbudristek mengenai restitusi. Nah sekarang coba kita bahas dulu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti jangan bergerak. Kembali ke tadi. Oke. Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk bersama wali kelas atau guru-guru mata pelajarannya sendiri. Keyakinan kelas untuk pelajaran bahasa Inggris misalnya, atau yang ini nanti dibuat oleh Ibu Lina Rinda untuk pelajaran bahasa Indonesia, oleh Ibu Mas Hayu untuk pelajaran kimia misalnya, boleh seperti itu. Apa itu keyakinan kelas kira-kira? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya? Belum. Dulu istilahnya adalah peraturan. Ada kan peraturannya? Nah, tapi sebenarnya kita disarankan untuk membentuk keyakinan, bukan peraturan, karena peraturan sifatnya memaksa dan belum tentu dibuat oleh warga yang menggunakan peraturan itu. Jadi namanya diubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah peraturan, kepercayaan yang dibuat oleh warga kelas dan disepakati secara bersama. Karena itu disebut sebagai suatu keyakinan. Kemudian bahasanya juga beda. Nah ini mengenai peraturan sifatnya memaksa ya.
Misalnya harus bawa helm, harus patuhi peraturan segala macam. Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri murid, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Jadi kalau keyakinan itu akan lebih menggerakkan hatinya dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sebaiknya Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas untuk mata pelajaran masing-masing. Kemudian, nah ini bedanya. Kalau peraturan itu biasanya bahasanya agak memaksa, dilarang, begitu ya. Jangan buang sampah sembarangan, dilarang mengganggu orang lain, dilarang segala macam. Kalau keyakinan bahasanya lebih halus. Seandainya peraturan bunyinya dilarang membuang sampah sembarangan, maka keyakinannya nanti bagaimana? Jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, begitu. Keyakinan itu bahasanya lebih halus. Selanjutnya, oke. Masuk kita ke pembelajaran keempat, Bapak Ibu, mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut, Pak Asep. Kebutuhan dasar manusia sebenarnya ada 5. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kita sebagai makhluk hidup tentu perlu kebutuhan itu. Begitu juga murid kita. Kemudian ada penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kalau dia bisa melakukan sesuatu, dia ingin diakui kemampuannya itu. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Jadi saat proses belajar, anak ingin juga merasa senang mengikuti pembelajaran. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Mohon untuk tidak memaksa anak. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi itu. Bapak Ibu sudah paham ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Contohnya misalnya begini. Dalam pelajaran bahasa Inggris, sebuah tugas ternyata kita jangan mengharuskan anak mengerjakan tugas itu dalam satu cara, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, jadi misalnya untuk anak yang pintar ICT, nanti mereka mengerjakan tugas itu dengan membuat video, misal begitu. Untuk anak yang pintar berbicara, mungkin nanti tugasnya akan dia presentasikan di depan kelas. Tapi ada juga kan anak yang tidak pandai FTP, tidak pandai berbicara, tapi dia pintar menulis. Maka nanti tugasnya akan dia kumpul dalam bentuk tulisan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Pak Asep. Oke, seandainya kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka akan tercapai apa tadi? Dunia yang berkualitas. Selanjutnya, nah ini tentang 5 posisi kontrol. Ini juga mengejutkan saya waktu saya belajar. Ternyata ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang manakah yang selama ini kita lakukan? Lanjut Pak Asep. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalimatnya kalau sebagai penghukum misalnya, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan nanti. Itu sebagai penghukum. Begitu kan kalimat kita pada murid kita? Ya, saya juga kadang begitu dulu ya. Kemudian, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, seperti tadi ya. Kamu tidak kasihan sama ibu sudah poin-poin jelasin, kamu nggak memperhatikan. Padahal ibu begadang loh tadi malam, nggak kasihan ya. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru bisa sebagai teman bagi muridnya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Pemantau itu misalnya nanti beliau akan bertanya, apa kira-kira peraturan yang kamu tahu? Itu sebagai pemantau. Seandainya kamu melanggar ini, apa peraturan yang dilanggar? Yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka, peran guru adalah sebagai manajer. Yang keempat dalam kenapa diharapkan sebagai manajer? Karena pada posisi ini guru menguatkan pribadi murid, mengarahkan murid seperti tadi restitusi supaya murid menyadari kesalahannya, kemudian lagi mengarahkan murid untuk menemukan solusi untuk sikapnya tadi, kemudian lagi kita mengarahkan murid tadi supaya mereka sadar dan kalau mereka berperilaku positif
apa nanti yang akan mereka hasilkan. Lanjutkan, Seth. Nah, ini videonya dari Kemendikbudristek. 5 posisi kontrol itu silakan Bapak Ibu pelajari. Situasinya sama, ini anak terlambat. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu kamu dukung. Sekarang membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
Pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, demikianlah 5 posisi kontrol seorang guru. Diharapkan kita guru mengambil peran sebagai manajer. Tidak ada lagi penghukum. Menghukum itu adalah posisi yang terburuk. Seperti itu. Selanjutnya, Pak Oke, ini pernyataannya ini ya. Coba Bapak Ibu kita isi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi guru sebagai apa? Hukum, Bu Iwi. Kalimat pertama, kira-kira di situ guru posisi sebagai apa? Bu Mas Ayu? Apa? Membuat merasa bersalah. Oke, ada kalimat lain? Bapak-bapak? Nanti kita lihat ada jawabannya. Apakah Bapak Ibu sudah paham dengan video tadi? Bagaimana Bu Atun, Pak Sugeng, Pak Han, Bu Anissa, Bu Rika, Bu Sumarni, Bu Lina? Coba kita lihat yang lain. Kalimat kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Setuju? Kamu tidak pernah melakukan yang benar. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Kalau kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ada kalimat, kamu gak kasihan sama ibu. Nah, itu. Kalau tidak ada kalimat itu berarti dia sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu mau memberikan penghargaan karena anak melakukan hal positif. Kira-kira itu kalimat guru sebagai apa? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru sebagai manajer atau pemantau? Ya pasti bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah dan bukan teman ini. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Coba kita lihat Pak Asep jawabannya. Nah ini dia. Kita lihat ya Bapak Ibu kalimat-kalimat itu untuk guru-guru yang bagaimana posisinya. Oke, selanjutnya Pak Asep. Sekarang segitiga restitusi. Tahapan melakukan restitusi itu bentuknya segitiga, ada 3 tahapan.
Lanjut Pak Asep. Tahapan yang pertama adalah validasi menstabilkan identitas. Jadi kita mencari kebenarannya dulu, permasalahan apa yang ada, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi kebutuhan. Itu contoh kalimatnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau untuk menyelesaikan masalah ini, ada nggak menurut kamu cara yang efektif? Selanjutnya, tahapan menanyakan keyakinan. Temannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira nantinya? Dari apa yang telah kita sepakati? Nah, itu. Selanjutnya, Pak Asep. Nah, ini kalimat-kalimatnya menstabilkan identitas. Bisa dibaca Bapak Ibu. Selanjutnya lagi Pak Asep. Untuk validasi kebutuhan. Kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, tahapan terakhir untuk menanyakan keyakinan. Contohnya Pak Asep, ada contohnya ini dari Kemendikbud Ristek. Silahkan pelajari untuk kita mengatasi masalah murid, dalam mengatasi masalah murid. Masalah di sekolah. Restitusi bisa kita lakukan di rumah juga dengan anak-anak kita. Sudah lama ada pengusaha. Kenapa akhirnya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu hanya suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memikir apa lagi. Yang berkata, Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Video tadi sudah selesai, bisa dipahami Bapak Ibu? Perlu saya sampaikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses mendidik, menuntun, bukan menuntut. Ya. Kalau dulu kita menuntut kan, anak harus dapat nilai bagus, anak harus melakukan ini itu. Tapi dalam kurikulum Merdeka, pendidikan adalah menuntun anak, karena pada dasarnya anak adalah sebuah kertas yang sudah ada garis-garisnya. Kita menebalkan saja mana garis yang benar. Kita juga membimbing anak harus sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita tidak boleh memaksakan.
adanya anak melakukan proses pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, diharapkan dia akan bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu. Nah sekarang kalau kita melakukan proses pembelajaran, kita harus melakukan refleksi Bapak Ibu. Sekarang setelah menyaksikan penerapan budaya positif di sekolah ini, materi ini, kira-kira yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira adakah hal baru yang Ibu Bapak dapatkan? Bu Atur? Adakah hal baru yang Ibu dapatkan? Ya, kita ganti yang lain dulu. Bagaimana? Bapak-bapak, adakah hal baru yang Bapak dapatkan dari materi ini? Dari diseminasi yang saya sampaikan? Untuk hal ini, hal yang saya dapatkan itu untuk motivasi siswa, untuk kita gimana menghadapi siswa yang tadi yang totally terlambat. Jadi kita bisa pakai yang digunakan yang di oleh Yoyo, mudah-mudahan kita bisa pakai di sekolah ini dan untuk mendukung motivasi siswa ke depannya. Tangan dulu coba untuk tangan. Nah, selanjutnya siapa lagi? Apa kira-kira yang didapat oleh Bapak Ibu? Oh, Ibu Mas Ari. Ini guru senior ini. Dalam mengikuti materi yang Ibu sampaikan, saya merasa bahwa jadi guru itu sangat menyenangkan sebenarnya, Bu. Jadi di sini kita jadi guru itu harus pakai hati, Bu ya. Jadi tidak perlu kita mentah-mentah, apalagi pakai kata-kata kasar. Ya, itu intinya, Bu ya. Kita lebih santai mengajarnya, anak juga lebih bisa mengikuti karena chemistry kita dengan guru dapat, Bu ya. Dia tidak merasa tertekan belajar dengan kita, karena dia bisa bareng. Kenapa ibu saya udah masuk hari ini? Padahal belajar sama Bu Mas Ayu enak, misalnya kan jadinya gitu. Kita ditunggu-tunggu sama siswa kita. Dia senang belajar kita. Dengan dia senang, maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena dia tidak merasa tertekan itu tadi, Bu. Mungkin itu saja, Bu ya. Nah itu tantangan bagi kita Bapak Ibu, bagaimana supaya murid merindukan kehadiran kita di kelas, itu yang sulit. Selanjutnya yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kira-kira mampukah kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid? Bukan kira-kira? Insya Allah ya, kita usahakan bersama. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini mengenai 5 posisi kontrol tadi. Selama ini, kira-kira kita banyak melakukan peran yang mana? Jadi, yang 5 posisi kontrol tadi, penghubung, pemantau, dan manajer. Selama ini, yang pertama sebagai penghukum, saya sering melakukan itu. Yang kedua juga apa tadi? Sebagai membuat rasa bersalah siswa, saya juga pernah melakukan gitu ya. Mungkin yang nomor 5 saya belum pernah melakukan sebagai manajer. Itu aja, Bu. Kiri, Bu Semi, selama ini jadi. Terus selama ini saya yang pertama pernah jadi penghukum, Bu. Kalau anak telat biasanya suruh ngambil sampah, buang sampah. Yang kedua sebagai siswa bersalah pernah. Intinya yang nomor 5, Bu. Belum pernah. Kalau mantap tempat pernah, tapi jarang sih, Bu. Sama seperti saya selama ini, pikiran saya bahwa menghukum itu akan membuat murid lebih jerah, cepat jerah. Itu pemikiran saya selama ini. Kalau Bu Rika bagaimana? Sebenarnya sama saja, Bu ya. Jadi dari kelima itu pernah jadi penghukum, pernah jadi teman, ya enggak. Cuma yang jadi manajer ini kemungkinan pernah kita lakukan sebagai guru, tetapi kita tidak menyadarinya. Kalau kita ini sudah berperan sebagai manajer tadi.
belum paham istilahnya. Ya, jadi kita perlu paham bahwa manajer itu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan ketika Anda itu terlambat tadi? Nah, biasanya itu mungkin kita pernah melakukan yang sekolah dulu itu pernah melakukan manajer, tapi kita tidak tahu bahwa itu posisi manajer. Itu aja, Bu. Jadi kita melakukannya secara ilmiah saja. Ya. Kalau Bu Mari sama? Oke. Selanjutnya yang terakhir, kira-kira setelah mempelajari materi ini, Bapak Ibu akan menjadi among yang bagaimana? Kita berusaha untuk menjadi guru sebagai manajer. Itulah memang yang kita harapkan. Oke, selanjutnya. Demikianlah Bapak Ibu diseminasi yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya harap kita semua bisa bekerja sama untuk menerapkannya di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. 1 minggu sebelumnya, saya telah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas di kelas 11 P1 yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai belajar, kita harus membuat sebuah kegiatan spesial yang harus kita lakukan di awal pembelajaran. Yaitu mungkin masih baru bagi kalian ya, kita akan membentuk keyakinan kelas. Nah itu mungkin baru bagi kalian kata ini. Kira-kira ada yang tahu apa itu keyakinan? Keyakinan itu, Bu beritahu ya, ada mirip-miripnya dengan, misalnya begini kalimatnya. Kalau yang itu, jangan buang sampah. Nah seperti itu. Kalau keyakinan, diperhalus bahasanya, buang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kira-kira keyakinan itu mirip dengan apa? Ya, ya. Mirip dengan peraturan. Iya, peraturan. Peraturan tadi apa contohnya? Ya. Iya, peraturan itu memaksa. Seperti tadi kalimatnya kan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan tadi diperhalus bahasanya menjadi buang sampah pada tempatnya. Kemudian bedanya apa lagi peraturan sama keyakinan? Peraturan dibuat oleh peraturan. Ada warga kelas, ada satu lagi. Nah, kira-kira warga kelas nanti buat yang mana? Nah, membuat keyakinan kelas. Sedangkan peraturan siapa yang buat? Pihak sekolah ya. Tentu kalian di kelas setuju kan? Jadi apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Peraturan yang dibuat disepakati dulu ya, tadi kata Dewi, dibuat, disepakati dan diyakini oleh warga kelas. Itu ya keyakinan kelas. Coba tadi contohnya peraturan itu kan dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, buang sampah pada tempatnya. Sekarang ibu ingin kalian menuliskan satu kalimat, satu siswa satu kalimat tentang keyakinan kelas, tentang segala macam, misalnya tentang masuk sekolah, masuk ke kelas kapan ya sebaiknya, saat belajar kapan, pengumpulan tugas bagaimana, saat belajar apa yang harus dilakukan gitu ya. Silakan kalian pikirkan, ibu bagikan kertasnya, tuliskanlah satu siswa satu kalimat ya, warna-warni ibu beri biar bagus, kalian tempel di situ, tulis tempelkan, buat di sini 6 baris ke bawah, satu barisnya 5, karena semuanya kalian berapa orang? 30. Tuliskan langsung tempel ya. Warna-warni biar bagus.
Coba bacakan satu-satu. Yang lain dengar ya, kita susun. Kita susun nanti bagaimana posisinya. Baca nanti. Menjaga perlengkapan kelas. Oke, kemudian kita lihat dulu ibu ketik dulu ya, menjaga perlengkapan kelas. Ini sudah ya, kalian lihat di layar. Sudah kita simpulkan keyakinan yang kelas yang kita buat. Coba baca bersama-sama. Keyakinan kelas 11 P1. Yang pertama, setuju? Setuju. Oke, yang kedua, setuju? Setuju. Terus yang ketiga, setuju? Setuju. Yang keempat, apa saja peraturan sekolah? Banyak. Laki-laki rambutnya bagaimana? Ya, perempuan bagaimana? Pakai hijab atau jilbab, pakai dalaman, menggunakan legging, ya, tidak aman. Kemudian ingat rok dan celana panjang tidak boleh sempit. Oke. Kemudian yang itu setuju? Setuju. Terus peraturan lagi, sepatu diletakkan di mana? Ya, di rak sepatu, jangan bawa masuk ke dalam. Saat melepas sepatu ada apa di kaki? Kaos kaki, jangan tidak menggunakan kaos kaki. Setuju itu ya? Oke, yang kelima. Ingat ya, jadi saat guru menjelaskan tidak boleh mengobrol, mendengarkan dan menjelaskan, mendengar dan memperhatikan penjelasan guru. Setuju? Setuju. Yang keenam, menjaga kenyamanan, kebersihan, kerapian, kenyamanan dan keamanan kelas. Oke, setuju itu? Setuju. Setuju. Bertanggung dan bertutur kata yang sopan pada guru dan teman. Teman pun harus kita hargai. Setuju? Setuju. Yang kedelapan, aktif dalam proses pembelajaran. Aktif itu bagaimana? Apakah lari-lari? Bagaimana? Aktif bertanya, menjawab saat kerja kelompok, bekerja sama, berdiskusi seperti itu. Setuju? Setuju. Kemudian yang kesembilan, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalau harus kumpul, harus kumpulkan tugas. Jangan ganyang, jangan besok-besok. Terakhir ke-10, menjaga kekompakan kelas. Oke, setuju sudah dimengerti? Setuju? Setuju. Oke, kita tepuk tangan. Berikut ini adalah respon murid-murid saya mengenai keyakinan kelas yang telah mereka jalankan. Setelah kami menyepakati dan melaksanakan keyakinan kelas bersama, kami merasa kelas kami lebih tertib, aman, dan nyaman. Terima kasih kepada Ibu Yoyo Herawati yang telah membimbing kami. Keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SMA Negeri 1 Keluang. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Saya akan selalu melakukan evaluasi secara berkala. Saya akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, dan saya akan terus meningkatkan kemampuan diri demi kemajuan pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata ini. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.